tibalah kita di penghujung Kesa Pilkada 2020 dan kali ini kami telah merangkum sejumlah pertanyaan dan harapan mulai dari episode 1 hingga episode kelima. Pertanyaan dan harapan ini akan ditujukan kepada siapapun yang menjadi wali kota dan wakil wali kota Bontang untuk 5 tahun ke depan. Gimana ya? Apa ya? Bisa yang seperti saya bilang itu lah, bisa membangun anak muda Bontang. Kira-kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan nggak dengan dua pasangan? Nggak ada sih Mbak, kurang anu juga. Pertanyaan yang ingin disampaikan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nepal juga sih. Kembangkan anak-anak muda, terus fasilitas kota ini harus selalu dijaga. Kalau misalnya pandemi ini belum berakhir sampai 2020, bagaimana nasib pendidikan di Indonesia? Ya, semoga siapapun yang terpilih bisa menjalankan amanahnya dengan baik sih, itu aja sih. Pertanyaannya, bisa nggak memajukan Bontang ke depannya? Pertanyaannya apa? Itu aja sih, satu aja memperluas tenaga kerja aja sih. Ya. Kalau saya sih mau menanyakan, selain sudah yang sudah dilakukan saat ini, di luar itu apa yang bisa mereka lakukan? Di luar konteks yang sudah pernah mereka lakukan, apalagi yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat Kota Bontang? Cukup satu. Siapkah semua calon wali kota mempermajukan Kota Bontang? Kalau pertanyaan sih nggak ada, cuma yang saya inginkan ya cuma itu aja, semoga lebih baik lagi ke depannya lah. Buat yang menanyakan sih, gimana sih caranya buat meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, tapi tidak memberatkan untuk tidak memberatkan si calon pencari kerja ini. Jadi kadang calon kerja ini berat, tapi kebijakan pemerintah ini ringan sebenarnya, tapi calonnya ini yang berat buat menembus sebuah tempat kerja itu sendiri. Pertanyaannya nggak ada. Setelah dilantik nanti, dalam 100 hari dia bekerja, apakah ada hal yang ingin dia segera wujudkan itu dalam 100 hari kerja itu? Ya, enggak. Kurang tahu masalah anu. Apa yang ditanyakan? Nggak tahu nih aku. Nggak ada. Ya, kepengennya sih ya diperhatikan lah. Itu aja. Buat kepala daerah ya mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, pokoknya bimbing terus Kota Bontang, jadikan lebih baik lagi gitu aja. Kalau bisa ya dengar hati suara rakyat. Dan kita di bawah belum tentu kita bisa bicara sama yang tingkat, mungkin melalui ini kita sampaikan keluhannya masyarakat. Pak, kira-kira ada nggak yang ingin Bapak tanyakan kepada calon kepala daerah, Pak? Apapun itu pertanyaan yang mungkin pengen Bapak sampaikan tapi tidak tersampaikan. Posisinya kalau untuk Pak pedagang, karena umumnya kita ini pedagang, perlulah perhatian. Kan seperti wali kota kan bukan wali kotanya yang perlu turun ke lapangan, kan ada bawahannya, termasuk sebenarnya dinas pasar hampir tiap hari di sini dinas pasar, tapi posisinya jalan terus begitu aja. Seperti ini bantuan di sini kan belum ada yang tersalurkan di sini. Kalau tahun berapa itu memang ada bantuannya, termasuk peti fiber yang seperti ini. Itu kan bantuan dari Dinas Perikanan, termasuk pada waktu zamannya menggandeng-gandeng orang ada. Nah, kalau nelayan-nelayan di laut itu kan banyak bantuannya yang turun. Tapi kalau untuk pasar ini kan belum ada ini. Apa yang ingin Bapak tanyakan?
ditanyakan itu ya gimana lah supaya untuk Bontang terutama untuk kami ya di Loktuan itu supaya lebih anu lagi lah ekonominya gitu aja. Ya bukan pertanyaan sih ya, semacam apa ya, statement. Kalau siapa saja yang jadi itu sih enggak terlalu aneh sama kita ya. Kalau siapa saja yang jadi, yang penting dia itu berguna bagi warga semua orang Bontang. Itu aja sih, nggak mulu-mulu. Secara umum mungkin masalah jalan raya dan protokol. Itu saya pernah nanya, infonya kan itu provinsi ya. Tapi provinsi itu kan harus melalui daerah. Ya mungkin mbaknya naik motor atau mobil itu kan mengalami kurang enak kan? Itu. Kita pertanyakan ya supaya di daerah ini bisa aman, tentram. Ya, semoga lebih baik lagi. Dan sukses dan tidak ada kendala apa-apa. Siapapun yang naik, kita mohon siapapun yang naik supaya sembako diatur kembali. Jangan sampai di atas di lantai 3 ini. Karena kalau misalnya sembako di atas, kita kan yang jelas kita mati yang di atas ini. Karena sudah ada di mana-mana di bawah. Itu aja kita permintaan. Yang ingin saya tanyakan, tolong tinjau kembali di pasar ini, mulai dari penataan penjualnya, konsekuensi dengan adanya pertama awal dikatakan kita harus sesuai dengan konsep awal, dan ternyata setelah kita menempati pasar ini belum memasuki 3 bulan tidak ada konsep awal, amburadul. Hanya itu saya mau tanyakan, itu yang paling pokok. Kalau terkait masalah calon sih, saya sudah bertanya di 2 calon ya, karena masyarakat di sini itu meminta jaringan listrik dipercepat, bukan minta listrik loh ya, tapi jaringan dipercepat. Artinya kalau kita minta listrik berarti gratis toh, kami minta jaringan gitu. Artinya kami tidak minta gratis. Nah, saya sudah bertanya ke dari 2 calon ya, terkait apakah ada rencana gitu loh, penyaluran jaringan listrik ke Lopunjul sebelum pilkada gitu. Ya, itu sih yang saya tanyakan, ada rencana. Ya saya tidak antara 2 ini kan ada 2 di wali kota Bontang ini kan. Kedepannya kita tidak, apakah dia ya bagaimanapun kita harus ya sosialisasi di Lopung untuk pesisir kan ya, di situ kita lakukan apakah setiap per 6 bulan atau per tahun, asal penting ada ya, kalau bisa langsung, nah kalau bisa salah satunya naikkan, ada yang naikkan, bisakah dia mampu jika warga sini meminta yang tidak yang membutuhkan, kayak kan seperti ini kan sudah ada jalan, kayak listrik. Kalau pertanyaan atau ini sih mungkin nggak ada, cuman itu aja. Saya sebagai masyarakat sekaligus mewakili masyarakat karena kebetulan saya Pak RT, ya mengharapkan yang sudah bagus ini akan lebih baik lagi ke depan itu aja. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada calon kepala daerah nanti untuk calon wali kota? Ya aku sih inginnya dia pemimpin yang baik, liatin yang bagi yang paling yang susah-susah ke depannya. Kesian orang tua saya dari dulu sampai sekarang kayak nggak diperdulikan. Data-data tuh masuk semuanya, tapi orang tua saya nggak ada, pasti dibelokkan gitu. Nah, sedangkan rumah yang dibangun dia sendiri yang membikinnya, usaha itu rumah yang dibangun. Kalau sudah memoto rumahnya pasti dialihkan itu. Jadi harapan saya peduli dengan yang paling susah, maksudnya anunya sendiri lah yang maju sendiri, yang mengelihati. Jangan menyuruh yang selalu yang menyuruh orang lain, maksudnya bawahannya gitu. Ketuanya sendirilah yang pergi melihat orang keadaan yang paling susah gitu lah. Jangan dipandang aja mereka, oh ini bisa, ini dilihat rumahnya. Padahal
Mereka nggak tahu orang tua saya yang paling susah di sini, selalu dipojokkan. Jadi saya selalu menyimpan di sini saja. Apa yang kurasakan itu sering saya marah, jadi sering dibilang sama orang tua, sadar nggak sadar, nggak apa-apa kalau kita memang nggak dianuin, kita yang penting maksudnya kita bisa makan, ya itu aja disadarkan sama orang tua. Kalau enggak kalau saya mau buat jalan mungkin semua aku jahetin di sini, itu aja. Yang penting kalau dia maju jangan hanya melihat dari sisinya, langsung turun sendiri ngeliatin seperti apa, kayak seperti tanah kami sering diambil, bapak saya sering diam. Jadi saya mau maju, kayak saya perempuan, sedangkan kakak-kakak juga lemah. Itu susahnya. Saya bilang aku mau bekeras anak terakhir, tapi aku bingung mau mengadu kemana. Terus kalau jalanan nggak dikasih, bapak saya sampai ku sampaikan kan. Bapak saya ngomong, saya sampaikan apa yang saya katakan, saya nggak mau bilang orang bohong-bohong. Maksudnya lain di sana, lain di sini, enggak. Tanahnya diambil, dia tuh minta yang penting sedikit aja, maksudnya jalanannya tuh sedikit, dibayar yang penting ada. Karena dia bangun itu dari nol, sehingga sekarang dia seperti ini dan sakit-sakitan. Seandainya nggak ada sedikit kena, dia nggak bisa ke rumah sakit berobat. Dari mana? Biarpun kami punya saudara, tapi semuanya ya masing-masing. Itu aja. Makanya saya bertahan di sini. Kalau ada apa-apa saya sampaikan bapak saya. Jadi aku bilang kayak apa solusinya Pak? Ya seperti apa lah nak, kayak apa. Bilang kalau memang orang mau gitu ya terserah lah. Ambil-ambillah bilangnya, karena itu bukan juga dibawa mati, itu aja. Makanya saya tuh sering menangis. Kayak apa bapak saya mau hidup senang kalau kayak gini terus, bilang kayak ditekan. Mereka enak aja ngomong, apa tuh tinggal di situ, bilangnya di hutan. Nah sekarang di hutan malah mereka kalau ada apa-apa di sana nggak pernah memperhatiin bapak saya kalau ada apa-apa. Jadi saya bingung, saya perempuan mau mengadu salah kan, maunya laki-laki, sedangkan di sana kurang dekat mereka daripada orang tua saya. Makanya saya orangnya mungkin kalau memang berbohong hanya Allah yang tahu, tapi saya mengatakan ini dari sampaikan bapak saya sampaikan sampai sama kalian semua, lihat sendiri lagi usaha bapak saya. Ada yang mau ditanya kan? Saya banyak tanya, bukannya kalau sudah pemilihannya itu aja ya, siapa yang dikondaki itu aja. Teruntuk calon pemimpin Kota Bontang, tulus dan ikhlaslah dalam memimpin kota kecil ini. Berikan kesejahteraan bagi kami wargamu, bukan hanya sekedar retorika semata. Untukmu calon pemimpin Kota Bontang, jangan pernah lupa bahwa ada dukungan serta harapan dari kami rakyat kecilmu yang membuatmu duduk di sana. Pimpinlah kota ini seadil-adilnya. Majukan kota industri ini dan sejahterakanlah kami yang hidup di dalamnya. Apakah pemimpin yang terpilih nantinya mampu menjawab sekaligus mewujudkan harapan mereka? Jangan lupa 9 Desember 2020 gunakan hak pilih kalian untuk kemajuan Kota Bontang. Jangan golput!